Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Ada sukacita di tempat ini. Kita tetap semangat memuji Tuhan ya. Sebelumnya kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkau sudah membangunkan kami, Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Itu semua karena anugerah-Mu atas kami, sehingga kami masih diberikan waktu untuk melayani Engkau lebih lagi. Biarkan kami menghargai setiap pemberian waktu yang Kau berikan atas hidup kami, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Dan sebentar Tuhan ibadah akan dimulai, kami minta Tuhan pasukan malaikat-Mu Tuhan berjaga-jaga, berkeliling dengan pagar berapi-Mu atas gereja-Mu ini. Kau juga akan hantar Tuhan setiap jemaat-Mu yang datang ke tempat ini, Kau tibakan dengan selamat, dan Engkau yang akan mengurapi setiap kami yang datang ke tempat ini. Ada kuasa Tuhan, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa pemulihan, dan ada kuasa kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang berkekurangan Engkau akan cukupkan, dan Engkau akan limpahkan berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Roh Kudus bertahtalah di setiap puji-pujian umat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami merindukan diam di dalam bait-Mu untuk menikmati setiap anugerah-Mu, karena kami tahu di hadirat-Mu bahagia kami penuh. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku. Kau kerinduanku menyembah-Mu, menyembah-Mu. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Ku rindu diam di dalam bait-Mu. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati setiap anugerah-Mu. Ya, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku. Kau kerinduanku menyembah-Mu, menyembah-Mu. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku,
kami. Tulang yang kering dihidupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah api-Mu Tuhan, api Tuhan menyambar setiap hati kami untuk menyala-nyala dalam melayani Engkau Tuhan. berada di dalam Engkau Tuhan, sungguh indah bersama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa, karena Engkau adalah Yesus satu-satunya penolong kami yang sungguh, dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang berjanji yang akan kembali dan mengangkat kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kembali sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Haleluya. Akan
berjanji Dia akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya oh, berkat kita akan seperti sungai yang mengalir terus, seperti sungai. Seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, seperti sungai di hatiku. Haleluya, amin. Berkat Tuhan selalu mengalir atas hidup kita, di hatiku, di hatimu, mengalir terus, tidak pernah kering. Amin. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Oh, biar yang segala yang bernafas memuji Tuhan, biar segala yang bernafas memuji
banyak waktu. Giatlah dan jangan lelah, pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai, tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Oh, biarlah roh kita menyala-nyala, biarlah roh menyala-nyala. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Yes. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah kita menyala-nyala. Amin. Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh, amin, dan layanilah Tuhan. Biarlah menyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh, amin, menyala-nyala dan layanilah. Kita melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, biarlah rohmu menyala-nyala, amin, Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan layanilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Seringkali kami tidak mengerti Tuhan untuk setiap jalan-jalan kami. Seakan-akan jalan di depan kami seakan-akan di depan kami ada belantara. Dan kami menanyakan itu kenapa. Namun satu hal bersama dengan Engkau Tuhan, kami tetap percaya bahwa jejak Tuhan itu sungguh sempurna. Dan ajar kami memahami untuk semua yang Engkau ingini atas hidup kami. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Amin. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ini Tuhan diri kami. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan
Amin Tuhan. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, api karyamu. Sungguh melalui pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan pagi hari ini, kami belajar untuk merelakan hati, merelakan pikiran kami, bahkan merelakan hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui hidup kami boleh menjadi saluran berkat. Kami boleh menjadi contoh teladan yang baik bagi semua orang. Karena kami mau mencontoh akan kehidupan Kristus yang mau menerima setiap orang tanpa memilih, tanpa melihat rupa. Dan biarlah itu terjadi atas kami semuanya. Sehingga genaplah perkataan firman Tuhan untuk kami semuanya, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengar apa yang Tuhan katakan pagi hari ini. Berbicaralah secara khusus kepada kami, dari hati ke hati, sehingga setiap maksud Tuhan dalam diri kami terlaksana, dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan urapan-Mu, Roh Kudus yang bekerja menaungi hidup kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan setiap perkataan firman yang akan kami terima. Kami menyambutnya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, shalom, haleluya. Bapak Ibu, minggu yang lalu atau tepatnya 2 minggu yang lalu, kita sudah diajar dari perkataan Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 12, dengan tema mau berubah. Nah, satu hal yang paling signifikan dalam kehidupan seseorang apabila mau berubah, ya ini salah satunya, orang itu nanti akan bisa menerima orang lain apa adanya. Nah, di dalam surat Roma pasal yang ke-12 inilah Tuhan melalui perkataan Rasul Paulus mencoba mengarahkan kepada kita semuanya. Karena adanya berbagai macam konflik, adanya berbagai macam orang-orang yang memberikan syarat untuk bisa berkumpul, Tuhan ini memberikan arahan tentang perubahan budi pekerti. Nah, bagi hari ini saya memberikan tema mau menerima orang lain apa adanya. Ya, saya sengaja memberikan gambar Tuhan Yesus sedang memberikan berkat kepada seseorang yang mau datang kepadanya, dia bersujud, ya secara khusus tentu orang ini mengakui setiap dosa dan pelanggarannya. Nah Tuhan ketika ada orang-orang yang mau datang kepadanya secara khusus, maka Tuhan menerima orang itu tanpa syarat, ya keadaan apapun Tuhan terima. Nah kita akan melihat dalam surat Roma pasal 12 ayat 2, kemudian ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kita akan membaca bersama-sama 3 ayat ini, nanti akan dipandu oleh Saudari Rosa.
Dan saya mengundang Bapak Ibu untuk kembali bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan Roma pasal 12 ayat 2, 9 dan 10. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Dipersilahkan duduk. Ya, berbahagia dan diberkati setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan dalam hati, dan juga melakukan dalam kehidupan setiap hari. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata seperti itu dalam Injil Lukas. Ketika hari itu ada seorang yang berkata kepada Yesus, Tuhan, sungguh berbahagia sekali orang yang bisa memberikan susu atau menyusui kepada dirimu. Tetapi Tuhan menjawab, yang berbahagia adalah orang yang mendengar, menerima perkataan firman Tuhan, dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Jadi kalau Bapak Ibu untuk ingin mencapai hal yang bahagia, Tuhan memberikan satu pesan, lakukan firman Tuhan itu setiap hari. Nah Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma ini berkaitan dengan hari itu, ada banyak sekali orang-orang di Roma, ya, mereka percaya kepada Tuhan, mereka ibadah tekun, tetapi yang Rasul Paulus perhatikan adalah mereka belum mengalami perubahan yang signifikan. Ya, meskipun hari itu Rasul Paulus ini sudah memberikan pengajaran itu dengan ketat, tapi ternyata yang masuk itu paling hanya 10-15%. Kenapa? Seperti 2 minggu yang lalu saya sudah jelaskan, mereka sebagai orang-orang Kristen, tapi karena adanya kultur atau budaya, mereka masih melakukan perbuatan yang lama. Ya, salah satunya adalah taruhan, judi. Kemudian mereka suka menonton hal-hal yang bersifat kekerasan. Ya, hari itu adalah gladiator. Kemudian ada free sex, ada minum-minuman keras, mabuk, dan sejenisnya. Nah, Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, pembaruan budi itu adalah pembaruan pikiran, pembaruan hati. Nah ternyata yang Rasul Paulus lihat hari itu bukan hanya persoalan yang bersifat duniawi. Ya, yang lalu saya katakan tentang molimo, ya, maling, madat, dan sejenisnya. Tapi ternyata di dalam pasal 12 ini Rasul Paulus lebih melihat bahwa bukan hanya perbuatan-perbuatan yang bersifat amoral, tetapi ternyata orang-orang Kristen dalam zaman Roma hari itu, mereka saling tidak bisa menerima dengan baik satu dengan yang lain. Makanya dalam ayat 9 kemudian Rasul Paulus berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya, Paulus kepingin supaya setiap orang di dalam Tuhan itu kalau mempunyai kasih itu harus tulus. Tapi ternyata hidup mereka enggak. Ya mungkin hari ini juga banyak terjadi seperti itu. Kelihatannya kalau di depan baik, kelihatannya di depan tuh bisa senyum, bisa mungkin cipika-cipiki, tapi kalau di belakang mereka bikin isu, bikin perkataan yang tidak baik. Nah Paulus berkata, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi anjurannya adalah supaya apa? Keteladanan Kristus itu dinyatakan. Nah keteladanan Kristus itu dinyatakan kapan? Ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi ini adalah salah satu tanda orang-orang yang mau berubah. Nah sekarang pertanyaannya, Pak, kaitannya apa orang yang berubah ini kok diminta oleh Tuhan secara khusus?
Ya kalau kita belajar dari perkataan firman Tuhan, ternyata ini semuanya berkaitan dengan berkat. Ya, Anda yang sedang berusaha atau mempunyai usaha, coba Anda punya banyak musuh. Anda mungkin selama ini kurang senyum, coba Anda buka toko atau buka usaha-usaha yang katakanlah berkaitan dengan orang. Pertanyaannya, bisa enggak kalau kita tidak ramah, kalau kita tidak baik kepada setiap orang itu, usaha kita bisa laku atau enggak? Saya katakan pasti tidak laku. Kenapa? Orang pasti akan ngecap. Makanya sekarang di dalam zaman media sosial yang sangat-sangat booming, orang itu mencoba menunjukkan satu sikap yang enak dipandang, ya, good looking, dilihatnya enak, banyak senyum, banyak memberikan hal-hal yang positif. Jarang ya kalau di dalam media sosial itu menunjukkan satu sikap garang, gitu kan jarang. Kenapa? Ya mereka jualannya pasti nggak laku. Nah demikian juga dengan Tuhan. Tuhan kepingin kita sebagai makhluk sosial yang dicipta oleh Tuhan, dikatakan dilihatnya amat sangat baik, kita harus mau menunjukkan semua kebaikan itu seperti standar yang Tuhan berikan. Tapi ternyata hal seperti ini kan tidak mudah. Nah hari ini kita mau bersama-sama belajar seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus, mau menerima orang lain itu apa adanya. Nah kita akan eksposisi dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah kita langsung saja, bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab bisa melihat bersama-sama saya dalam Roma pasal 12 yang terlebih dahulu di dalam ayat 2 kemudian ayat 3. Dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya sampai di sini dulu. Kenapa Rasul Paulus berkata seperti ini? Nah kita yang ada di Indonesia seringkali berkata begini, kalau orang itu baik sama aku, maka aku bisa lebih baik daripada orang itu. Tapi kalau orang itu jahat sama aku bisa lebih jahat daripada orang itu. Kalau ungkapan ini menurut Bapak Ibu cocok nggak untuk orang Kristen? Halo? Cocok nggak? Saya bilang nggak cocok. Tapi banyak dari kita meskipun tahu bahwa itu nggak cocok, kita masih pakai itu. Nek wong kaya apik, aku iso luwih apik. Tuhan berkata, apa bedanya kamu dengan orang dunia? Nah yang dilihat oleh Rasul Paulus hal-hal seperti itu. Makanya dia berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ojo podo wae, kira-kira begitu. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budi, pikiran, dan hatimu. Orang kalau hati dan pikirannya berubah, saya berani pastikan semuanya pasti baik. Tapi kalau kita masih memakai prinsip hidup yang lama, ya saya cuma mau berkata ya hati-hati. Kenapa? Kekristenanmu itu disorot oleh Tuhan. Kemarin hari Rabu saya sampaikan, ketika kita tidak berbuah, maka kita dipotong. Jadi sewaktu hidup kita nggak benar, Tuhan pasti akan cut kita. Nah ini yang sakit, pasti nggak enak. Makanya lihat, Tuhan mengarahkan supaya apa? Kita ini bisa menjadi berkat. Nah untuk itu semua di dalam ayat 3 dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antaramu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri,
menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi Rasul Paulus memberikan anjuran, bagaimana caranya kita ini bisa menerima orang lain apa adanya. Tuhan berkata, jangan kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Di sini saya tuliskan kesimpulannya begini. Tolong poin 1 ya. Kerap kali kita dalam tanda kutip memaksakan kehendak kita kepada orang lain agar orang lain itu seperti diri kita. Ya kadang-kadang kan kita ngomong, "Bok ngene, kudune ngene, kudune ngene." Nah, sekarang dibalik. Misalkan saya ngomong, "Pak, Bu, harusnya jangan gitu. Harusnya seperti saya ini loh, rajin ibadah, rajin doa, rajin pelayanan." Kalau seandainya saya paksakan kehidupan saya kepada Bapak Ibu setuju enggak? Pasti enggak setuju. Ini pernah saya alami dahulu ketika saya belum bertobat. Ya, saya ini termasuk orang yang idealistis. Kepinginnya kalau bisa semuanya serba bersih itu di rumah. Jadi keinginan saya apa? Ya kalau bisa istri saya tuh nyapu, ngepel, kalau lagi tidak ada pembantu, masak. Nah, saya ini tipe orang yang termasuk bisa semuanya. Cuci baju bisa, gosok bisa, nyapu, ngepel, masak, saya bisa semua. Nah, dahulu saya tidak menyadari bahwa saya ini belum berubah. Kemudian saya seringkali bertengkar dengan istri saya. Pertengkarannya perkara-perkara sepele. Istri saya itu bukan orang rumahan, artinya dia lebih suka karir daripada pekerjaan rumah. Jadi kalau nyapu ya pasti kurang bersih. Setrika baju hampir nggak pernah. Nah dulu saya paksa. Yang terjadi setiap hari ribut. Saya dahulu pernah berkata, nek ngene buat apa kawin? Gak ada baiknya, gak ada bagusnya. Nah ketika saya mulai bertobat, kemudian saya rajin dalam ibadah, di dalam ibadah itu kan banyak sekali nasihat. Saya mulai terima setiap nasihat, saya mulai praktekkan satu persatu. Saya nggak pernah lagi nyuruh atau paksa-paksa istri saya, tetapi segala sesuatu saya mulai dari diri saya. Nyapu, ngepel, pokoknya apapun saya kerjakan. Termasuk ngosek kamar mandi, saya kerjakan. Nah rupanya dari apa yang saya lakukan dengan rajin, istri saya kan melihat. Tiba-tiba tanpa saya suruh, istri saya pun melakukan, meskipun belum sempurna dan tanpa keributan. Nah demikian juga hidup kita dalam kalangan atau kehidupan kita secara sosial. Kita ini kan kumpul. Saya bisa main perintah, saya bisa begini begitu. Tetapi yang orang lain lihat adalah apa? Keteladanan. Jadi sewaktu saya tidak memberikan teladan yang baik, saya berani pastikan yang lain pasti tidak melakukan. Makanya dalam tulisan ini saya tuliskan, tetapi yang Tuhan minta mulailah dari diri sendiri dan menjadi teladan. Maka orang lain pasti akan melakukannya. Pasti itu. Tentu apa? Secara bertahap, pelan-pelan. Paulus berkata, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang kamu patut pikirkan. Saya nggak bisa memikirkan saudara satu persatu, harus gini, harus gini, harus gini. Pakai standarnya siapa? Kalau pakai standar saya, ya bubar. Kenapa? Pasti nggak sesuai. Nah termasuk dahulu Pak Bekti ini orang perfeksionis. Dan Pak Bekti pun kerap kali dahulu ketika mulai mengalami perubahan, dia ceritakan. Jadi misalkan contoh,
Dalam permainan alat musik ini, mereka satu tim, satu pelayanan, kemudian nyanyi. Misalkan pemain drumnya tuh ngebuk drumnya tuh pasnya pukulannya nggak pas. Di atas mimbar ini Pak Bekti itu bisa nengok dan wajahnya nggak merah. Kemudian sesudah itu bagaimana? Orang yang mainnya nggak beres ditegur. Dan untuk mengalami sebuah perubahan itu butuh waktu yang amat sangat panjang. Sampai titik tertentu akhirnya dia berkata, dari banyak pengalaman, dia akhirnya menyadari bahwa yang kecil pun itu tetap saja berguna. Kalau dulu kan enggak. Semuanya harus perfect, harus sempurna, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Anda tahu apa yang terjadi? Sakit. Nah, suatu hari ketika Pak Bekti mengalami sakit, Tuhan itu bicara. Kenapa bicara? Ada orang-orang yang dahulu dianggapnya kurang punya kemampuan, kemudian justru orang ini yang nulungi Pak Bekti untuk perkara apa? Cuma berdiri ini loh. Dari duduk berdiri, diangkat gitu. Jadi perkara-perkara kecil seperti itu Tuhan juga bicara. Detik itulah Tuhan bicara, lihat kamu kan ditolong oleh orang yang tidak mampu. Makanya Paulus berkata, jangan memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi, nah ini yang paling penting, hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi iman kan ada ukurannya. Misalkan contoh, iman saya hari ini 70. Bapak Ibu mungkin ada yang 60, ada yang 80. Nah kalau saya imannya katakanlah 60 atau 70, kemudian saya paksakan kepada orang yang hari ini imannya 40, 50, ya nggak nyambung, nggak bisa. Kenapa? Apa yang kita miliki hari ini dikatakan oleh firman Tuhan adalah apa? Karunia Allah yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Makanya lihat kenapa kita seringkali sulit sekali untuk bisa menerima orang lain apa adanya. Standarnya karena standar pribadi. Ya secara khusus kalau di sini maaf kata ada orang-orang tertentu yang mungkin latar belakang yang kemarin itu kurang baik. Kita langsung melihatnya itu mungkin dengan mata curiga, mungkin dengan kasak-kusuk. Kalau buat saya yang paling penting begini loh, orang itu mau datang kepada Tuhan tujuannya itu apa? Bertobat. Pertobatan itu pasti proses, menujunya pasti progresif. Kita nggak bisa paksakan orang-orang yang masa lalunya kemarin mungkin kurang baik, hari ini harus langsung sempurna, nggak mungkin. Termasuk dalam rumah tangga. Ya secara khusus bagi pria-pria yang mungkin Anda pernah ikut men's camp. Kadang-kadang untuk seorang wanita atau seorang istri ketika pria ikut men's camp kan langsung pikirannya, wah bojoku mulai langsung jadi pria sejati. Nah kadang-kadang ada istri-istri yang nggak sabar, langsung pada waktu sudah ikut men's camp, pulang perilakunya selama 3 bulan itu baik, yang namanya manusia kadang-kadang bisa marah. Kadang-kadang kita melontarkan perkataan yang tidak sesuai. Apa itu? Ngono kok ikut men's camp? Seperti itu kok ikut men's camp? Percuma men's camp-nya. Misalkan seperti itu. Dan banyak kasus Bapak Ibu. Karena terus diomong seperti itu pada akhirnya apa? Piagam pria sejati itu disobek. Mereka berkata apa? Mulai hari ini tidak ada men's camp-an. Orang itu balik kepada hidup yang lama. Kenapa? Tadi mengukurkan iman
mengukurkan ukuran pribadi kepada orang lain. Nah, Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 12 berkata demikian. Tolong bacakan. Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Iya. Tuhan kalau berkata itu simple. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Anda tidak bisa nuntut orang lain kalau kita tidak memberikan teladan. Anda boleh ngomong banyak, Anda boleh berkata sampai berbusa-busa, tapi kalau tidak ada teladan, tidak bisa. Ya termasuk orang-orang yang di dalam keluarga ngomong, ayo toh ke gereja toh, ayo toh rajin doa, rajin baca Alkitab, ayo yang rajin. Tapi dirinya sendiri nggak melakukan, nggak jalan. Di Semarang ada seorang ibu yang mengeluh kepada saya, anak-anakku kandanannya angel. Loh, angelnya gimana? Kalau di gereja bukan dengar firman malah mainan HP. Tidak pernah mau baca Alkitab, tidak pernah mau doa. Saya tanya kepada ibunya, lah kamu sendiri kalau di gereja kira-kira HP-mu di off, disimpan atau kamu juga pegang HP? Tidak berani jawab. Terus saya tanya lagi, kalau kamu di rumah baca Alkitab enggak? Anaknya yang jawab, apa? Mami aja enggak pernah baca Alkitab, nyuruh-nyuruh orang baca Alkitab. Jadi orang kan bisa nonton, orang bisa melihat. Makanya ketika kita sedang tidak melakukan apa-apa, kemudian kita menginginkan harus, ya enggak bisa juga. Makanya yang pertama ini penting, supaya kita ini bisa menerima orang lain itu apa adanya, kita bisa menjaga kesatuan tubuh Kristus, ya dimulai dari diri sendiri. Itu aja, simple. Makanya ada satu slogan di dalam Women Camp maupun Men's Camp, perubahan bukanlah perubahan kalau sampai tidak terjadi perubahan. Jadi kita mungkin berkata berubah. Tapi kalau kita tidak berubah, ya itu namanya bukan perubahan. Dari mana kita harus memulai? Dari diri sendiri. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua yang Rasul Paulus nasihatkan kepada kita semuanya, dalam ayat 4-8 kita diminta untuk bertanggung jawab pada bagian yang dipercayakan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa kembali baca secara lengkap Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat selanjutnya. Ya, satu perikop atau dua perikop dari Roma pasal 12. Nanti Bapak Ibu akan semakin paham. Nah, kenapa saya berkata tentang bertanggung jawab pada bagian yang dipercayakan? Karena hari itu ada banyak orang yang tidak bertanggung jawab. Diberi tugas A, lempar. Diberi tugas B, lempar. Tapi gilirannya orang lain diberi tugas C, kita bukannya memberikan support, tapi malah mencerca, malah nonton, malah menyalahkan. Ya, sebelum saya bacakan ayatnya, saya baca rangkumannya begini. Dalam ayat ini Paulus mencoba menerangkan tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing tubuh Kristus. Saya punya tanggung jawab, Bapak Ibu punya tanggung jawab. Bukan saling menuding dan saling menuntut, ya apalagi saling menyalahkan. Tetapi bertanggung jawablah sesuai bagiannya masing-masing. Ya, saya dahulu nggak ngerti kenapa Roma pasal 12 mulai dari ayat 4 itu berbicara tentang karunia. Ternyata ini berkaitannya dengan apa? Ada orang diberi tanggung jawab oleh Tuhan, tidak dilakukan sepenuhnya.
dilakukan, tapi tidak sepenuhnya. Nah, perhatikan ayatnya. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Saudara dan saya ini tubuh Kristus. Kita sebagai manusia ini punya tubuh lengkap. Kepala, mata, hidung, mulut, lidah, telinga. Ini bagian yang ini dulu aja nih. Kepala tidak akan bisa berkata begini, oh aku sebagai kepala itu lebih hebat dari mata. Kenapa? Ya fungsinya beda. Di dalam kepala kita ini kan ada otak. Otak kita ini bukan hanya cuma satu, ada kiri, ada kanan. Di dalam otak kita ini ada batang otak. Fungsinya masing-masing. Coba batang otak kita ini mati, atau katakanlah kena stroke. Mungkin pada waktu kita kena stroke, mata kita saat itu mungkin lagi mendelik gini. Terus stroke, ya sudah, detik itu juga hubungannya putus, ya matanya terus gini. Itu baru batangnya otak. Coba otak berkata, mata tutup. Ya nggak bisa cuma gini dong. Oh kepalaku, otakku, batang otakku hebat. Coba matamu kelilipan. Coba retinamu mungkin digaruk, gatel, kemudian sobek. Sehebat sepandai apapun otakmu, engkau akan lumpuh. Saya dulu pernah mata saya ini kena serbu gergaji itu, partikel kecil. Dilihat mata tuh nggak kelihatan, masuk ke mata, kelilipan gitu. Nggak sadar saya gini kan. Besok paginya saya nggak bisa ngelihat matahari itu, silonya minta ampun. Saya bawa ke dokter mata di William Booth, diperiksa, kasih tetesan, kemudian mata itu kelihatan, ternyata retinanya itu garis. Dokter bilang, Pak, Bapak matanya kenapa kok bisa sampai sobek begini? Saya cerita, saya kemarin kena partikel, dokter, kena serbu gergajian. Kemudian dokter bilang, ini loh, kelihatan pakai mikroskop. Sejak hari itu saya kalau kerja selalu pakai kacamata. Kalau dulu enggak, sudah ya mata terbuka aja. Ini loh firmannya jelas. Sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Tugas jempol itu kayak kan buat memberikan sesuatu yang hebat. Hebat kamu hebat, jempol 2, 2 thumbs up, diangkat. Hebat. Coba Anda mengatakan hebat sambil gini, Anda hebat. Setuju? Anda marah nanti. Anda hebat, 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 hebat. Hebat ya begini pasti. Nah kalau kita sampai dasar tahu bahwa ini loh anggota tubuh kita itu seperti apa. Sama dalam tubuh Kristus dalam gereja. Tugas kita masing-masing. Ada di sini ada orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dengan uang yang melimpah. Tugasmu apa? Berbagi dengan uangmu. Anda hari ini ada yang diberi karunia oleh Tuhan, pinter masak. Ya masak. Pinter dekor. Pinter apapun. Anda nggak bisa berkata, Allah ini tok wae ora iso. Ya memang nggak bisa. Kenapa? Ada tugas masing-masing. Makanya dalam ayat 5 dikatakan demikian juga kita walaupun banyak.
adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Artinya apa? Kalau tidak ada satu, semuanya kacau. Ya coba kalau saudara tidak punya jempol kaki, Anda merasa bahwa jari-jari yang 4 ini lebih hebat daripada jempol kakimu. Saya jamin Anda nggak punya jempol kaki, Anda tidak bakal bisa berdiri dengan kokoh begini, tidak bisa. Anda pasti meliut. Kenapa? Jempol kaki itu untuk keseimbangan. Anda tidak punya jempol ini, saya nggak bisa pegang mic. Jempol ini untuk apa ya? Dasar segala sesuatu. Jadi kalau jempol ini hilang, saya pegangnya gini, nggak bisa. Saya dulu pernah punya teman kerja. Teman kerja saya lagi kerja itu tangannya kena gerinda potong. Mungkin hilangnya kira-kira sekitar 1 cm. Tapi hari itu karena saking sakitnya nggak tahu gimana, diamputasi sampai segini. Sejak hari itu teman saya invalid, nggak bisa apapun. Sama dalam tubuh Kristus, kalau kita kehilangan satu, surga itu nangis. Kenapa? Invalid. Saudara yang ada di sini ini bukan kebetulan Anda di sini, bukan. Tuhan sengaja menempatkan saudara untuk apa? Saling memperlengkapi. Termasuk saya dari Semarang, ditugaskan di sini. Apakah kebetulan? Bukan. Tapi Tuhan ingin, yuk kita menjaga kesatuan. Ini tubuh Kristus. Untuk itu Rasul Paulus dalam ayat 6 berkata, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi kalau misalkan contoh saya bernubuat, Bapak Ibu nggak percaya, ya nggak apa-apa. Loh Pak, bernubuat kok kalau ada yang tidak percaya kok Bapak bilang nggak apa-apa. Lah imannya belum sampai di situ, terus gimana? Nah tapi lihat reaksi kita ketika kita sedang menyampaikan sesuatu, kemudian orang itu tidak percaya, kita marah. Saya berkata itu salah. Mau jelas ayatnya kok. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman. Imannya siapa? Imannya kita. Makanya kalau kadang-kadang saudara mungkin tersinggung satu dengan yang lain, kenapa? Oh belum paham, selama ini nih lu ada yang begini. Anda selalu paksakan harus, tidak bisa. Termasuk apa? Termasuk pada waktu kita mungkin diminta bayar perpuluhan, mengembalikan perpuluhan. Ada orang-orang di sini tidak mau bayar perpuluhan, kenapa? Ya saya bilang ya memang imannya belum sampai situ. Dipaksa-paksa ya nggak bisa. Tapi yang saya yakini Tuhan akan memberikan pertumbuhan iman. Yang pasti suatu hari orang itu pasti akan memberikan yang terbaik. Makanya kenapa gereja kita ini jarang berbicara soal uang, berbicara soal perpuluhan, harus begini begitu, kenapa? Karena ini bicara soal iman. Yaitu ayat 6, sekarang kita lihat ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Anda percaya enggak kalau Anda diberi karunia oleh Tuhan untuk melayani? Halo? Tuhan berkata, layani. Tapi ada bagian-bagian yang Tuhan tidak memberikan karunia itu. Nah ini selanjutnya.
Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Nah ini bagian yang ayat-ayat yang saya beri warna hijau. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, catatannya adalah hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Yang lain tanpa catatan. Anda mau melayani itu tidak diberi catatan. Anda mau memberikan pengajaran tidak diberi catatan. Tapi kenapa masalah hal memberi? Tuhan berkata tentang catatan. Hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Karena Tuhan tahu ada orang yang memberi tapi tidak ikhlas. Tuhan berkata, pemberianmu jadi tidak berguna. Jadi yang diberi catatan itu hanya beberapa. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Jadi ketika Anda diberi satu kepercayaan, apapun bentuknya, ya seperti saya hari ini sebagai gembala itu kepercayaan. Anda hari ini mungkin ada yang jadi PKS, ketua kelompok sel, itu kepercayaan. Anda yang hari ini diberi tanggung jawab sebagai worship leader, itu kepercayaan. Diberi tugas misalkan main musik dan sejenisnya, itu kepercayaan. Pimpinan dalam tanda kutip. Tapi ketika kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, Tuhan memberikan catatannya apa tadi? Ia melakukannya dengan rajin. Artinya kalau kita sedang tidak rajin, ya kita pasti bermasalah dengan Tuhan. Kemudian selanjutnya dikatakan lagi, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi kalau Anda sudah memberi, Anda harus senang. Wah, puji Tuhan, aku bisa membantu orang itu. Wah, senang. Tuhan di surga juga ikut senang. Kenapa? Kemurahanmu itu adalah dari Dia. Engkau sebagai agennya, penyalur. Engkau menahan kemurahan dari Tuhan, engkau pasti kehilangan sukacita. Makanya kalau kadang-kadang kita ini merasa bahwa kenapa ya aku gelisah? Ini saya mau ceritakan. Tahun 2022 atau 2021 saya agak lupa ini, kita dapat mobil dari seseorang, bukan jemaat. Tapi orang ini pernah saya layani. Nah dalam suatu pertemuan waktu itu makan pagi, kami bincang-bincang. Nah waktu bincang-bincang, dia bilang begini kepada saya, Pak, saya ini bingung. Rasa-rasanya semua hal yang Bapak nasihatkan untuk saya soal ibadah, soal baca firman, soal doa, itu semuanya sudah saya lakukan. Tapi saya gelisah. Kalau saya temukan kegelisahan saya itu sudah ada 3 atau 4 bulan, dia bilang gitu. Terus saya tanya, lah kegelisahan ibu itu seperti apa? Wah enggak karuan Pak, kadang enggak bisa tidur, hati itu rasanya kayak orang nahan kencing, pokoknya kegelisahannya seperti itu. Nah dari peristiwa pembicaraan itu saya kemudian cerita, Bu, saya dulu juga pernah mengalami seperti itu. Tapi pengalaman saya ini ya saya bagikan supaya mungkin ada sesuatu yang ibu sedang terima dari Tuhan, mungkin ibu belum respon. Saya ceritakan suatu hari Tuhan itu memberikan intuisi dalam hati saya, Tuhan berkata begini kira-kira, beri si A itu persembahan, ini hamba Tuhan. Tapi jujur saya dengan si A ini saya kurang senang. Kenapa? Ya buat saya orang ini kurang rajin. Kalau ketemu rasa-rasanya kayak modelnya itu bukan seperti hamba Tuhan, tapi lebih cenderung kayak kasar begitu, saya kurang senang. Ketika saya menerima perkataan itu, ya saya berkata, ya Tuhan, tapi saya tidak lakukan. Selama mungkin kurang lebih hampir 8 hari. Sejak saya terima perkataan seperti itu, hati saya mulai gelisah karena saya tidak melakukan. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, saya doa, Tuhan aku kok gelisah. Tuhan cuma ngomong begini, berikan.
Akhirnya hari ke-8 saya berikan. Jumlahnya nggak banyak lah. Waktu itu mungkin masih tahun 2000 berapa ya, 10 atau 2012. Kemudian saya beri. Nah karena saya penasaran, saya tanya, Mas, saya kok diberi pesan Tuhan untuk memberi persembahan kasih untuk jenengan tuh ada apa? Tiba-tiba orang ini berkata, wah Pak, terima kasih sekali Pak, terima kasih. Saya ini sudah doa Pak. Lah ya doanya apa? Saya bayar sepeda motor cicilan itu terlambat. Kemudian anak saya yang kecil susunya sudah habis dari kemarin. Beda 1 hari. Melalui bapak saya dijawab oleh Tuhan. Saudara tahu ketika saya sudah memberikan persembahan seperti itu apa yang terjadi? Hati saya tuh plong seperti orang yang bebas dari nahan kencing. Enak. Itu saya sampaikan kepada si ibu. Tiba-tiba si ibu ini bilang, wah Pak, jangan-jangan saya juga seperti itu. Loh memangnya kenapa? Saya sudah dari kira-kira 6 bulan yang lalu, hati saya ini terusik kepingin memberi mobil kepada gerejanya Bapak. Karena saya melihat mobil yang punya Bapak itu yang Suzuki Carry warna biru itu sudah jelek. Apa enggak bahaya? Saya pikirannya saya kepingin memberi itu. Lah saya bilang, lah kalau memang ibu sudah mendapatkan intuisi seperti itu dari sejak lama, kenapa ibu enggak lakukan? Lah saya pikir mungkin saya salah Pak. Gak sampai setengah jam orang itu bilang, Pak urus saja Pak, nanti semuanya saya bayari. Itu diberi gratis 165 juta. Kenapa? Tuhan memberikan intuisi kepada setiap orang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Makanya catatannya jelas, siapa menunjukkan kemurahan hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Anda yang sudah memberi jangan ngomel. Kenapa? Omelanmu itu berbahaya di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Anda memberi, Anda memberikan dengan wah senang. Kenapa? Bisa membahagiakan orang lain. Loh orang itu memang keluar uang, tapi dia bahagia. Kenapa? Untuk Tuhan. Tapi lihat kadang-kadang kita terlalu berhitung kenapa? Kita memikirkan bahwa mungkin salah, oh ini dan itu. Tidak. Ya termasuk ini Bapak Ibu. Videotron. Ini total kira-kira habisnya sekitar 210 juta. Kalau ditanya duitnya dari mana? Tuhan yang kirimkan. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang ajaib yang kadang kita itu di luar nalar. Kadang-kadang saya sering kali bicara kepada teman-teman, saya bicara kepada full time. Gak mungkin. Tapi firman Tuhan selalu berkata, tidak ada barang yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Ya itu yang kedua. Jadi yang ketiga, bagaimana kita ini bisa menerima orang lain apa adanya. Kita diminta oleh Tuhan untuk memiliki ketulusan hati. Ini bagian yang paling penting. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 9-11 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kenapa bicara soal kasih? Kenapa bicara soal menghormati satu dengan yang lain? Kenapa bicara supaya kita ini jangan pura-pura? Karena kaitannya supaya engkau tetap punya semangat. Saudara mungkin gak sadar, kalau kita melakukan kasih itu pura-pura, Anda boleh cek. Semangatmu itu tanpa sadar tiba-tiba merosot. Ah males lah. Loh males itu bukan datang dari orang lain, tapi karena diri kita kepada orang lain dalam tanda kutip, kita ini munafik, kita tidak memiliki ketulusan, itu feedback.
Feedbacknya kepada siapa? Kepada rohmu. Makanya Rasul Paulus berkata, kasih itu jangan pura-pura. Sudah lebih baik langsung terbuka saja. Kalau tidak senang ya ngomong aja nggak senang. Tapi kalau kadang-kadang kita itu berlaku munafik, kelihatannya baik, kelihatannya ramah, padahal di belakang ngedumel. Nanti feedbacknya apa? Engkau yang tadinya punya semangat tinggi, tiba-tiba engkau ngelukru. Makanya Rasul Paulus berkatanya apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Coba Anda boleh cek satu dengan yang lain. Kalau Anda misalkan masih tidak bisa menerima yang lain nih. Anda melengos, Anda mungkin pura-pura senyum, tapi batinmu ini kan tertipu. Nah, waktu batinmu tertipu itu ngerogoti dirimu. Tanpa sadar, engkau yang dulu rajin pelayanan ngerti, males lah, wegah. Diberi tugas apapun, ya seenaknya sendiri. Kenapa? Engkau sedang berperang dalam batinmu sendiri. Tapi coba, Anda boleh praktekkan. Hari ini mungkin Anda sedang tidak suka dengan seseorang, disapa saja. Hai, apa kabar? Waktu Anda bisa dan berani menyapa, itu ada sesuatu dalam batinmu tuh plong, yang selama ini ganjel. Makanya ayatnya jelas, hendaklah kamu saling itu kan dua orang, saling mengasihi sebagai saudara. Kenapa harus dimulai sebagai saudara? Karena yang namanya persaudaraan meskipun geger, tetap saja nanti pasti nyambung. Kemarin Pak Pendeta Abraham Amesa kan sudah menjelaskan, lidah, gigi, mulut itu satu kesatuan. Ada di sini yang tidak pernah kecokot bibirmu atau mungkin lidahmu sama gigimu ada. Semuanya kan pasti pernah. Ya istilah kata kalau orang Jawa bilang itu apakah gratul. Aduh. Lagi makan steak. Apa habis itu kok jegal terus biar ambrol gitu? Kan enggak. Anda pasti makannya paling pelan-pelan. Yang tadinya sekarang supaya enggak kegigit. Sama bibir yang di luar loh, kadang-kadang kegigit juga sama gigit tarik. Aduh. Ini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan sebagai saudara pasti berani mendahului dalam memberi hormat. Loh, saya pernah konflik dengan kakak saya, pernah. Sekian bulan saya tidak mau bicara karena merasanya saya nggak salah. Tapi ketika saya mulai baca firman Tuhan, di situ ada banyak teguran-teguran. Saya mulai belajar menyapa. Pertama lewat WA. Tidak digubris. Waktu pulang Cilacap, saya sambangi. Memang waktu mau melangkah nyambangi itu rasanya waduh abot. Rasanya gengsi. Tapi waktu saya mulai ketuk pintu, dia yang bukain pintu, podo kaget. Tapi kan, masuk. Begitu masuk saya langsung bilang, "Bo, sorry ya, kemarin ada yang nggak enak." "Oh, rapopo. Udah makan belum?" "Belum." "Ayo makan sih, beres." "Kerak nggak dagingnya?" "Enggak." Makanya Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan apa yang baik. Oh ini loh, kalau budimu berubah, yang baik itu nanti muncul. Ketika yang baik muncul, nanti yang benar juga muncul. Dan selanjutnya akan menjadi makhluk
yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya apa? Kita bisa menerima orang lain itu apa adanya, sudah tidak pakai syarat. Kalau kadang-kadang kita masih berkata, oh di sisi angin nih, oh gini, itu manusia lama. Sejak saya bertobat, ada orang-orang yang menghujat saya, ada orang-orang yang memfitnah saya tetap baik aja sama mereka. Kenapa harus baik? Firman Tuhan berkata, supaya mereka tidak terikat dengan jerat iblis. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan satu pujian. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku. Persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Tuh genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Tuh genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Tuh genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu.
Untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Mari bersama-sama renungkan sejenak. Tuhan menginginkan ada satu perubahan yang besar. Karena Tuhan sangat ingin hidupmu kembali diberkati oleh Tuhan. Hidupmu dipulihkan, hidupmu disembuhkan. Cara yang Tuhan berikan adalah sesuatu yang Tuhan sudah pernah lakukan. Dia menerima orang lain apa adanya, tanpa syarat. Orang berdosa Tuhan terima, pejinah Tuhan terima, orang yang menerima suap Tuhan juga menerima, dan Tuhan memberikan pengampunan atas mereka semuanya. Tuhan tidak pernah melihat rupa, Tuhan tidak pernah melihat seberapa engkau usia, dan Dia tidak pernah melihat berapa engkau kaya, berapa engkau miskin, tetapi Dia menerima apa adanya. Dalam zaman kehidupan Rasul Paulus di Roma, Tuhan masih banyak melihat ada banyak orang Kristen tidak bisa menerima orang lain apa adanya. Mereka memberikan syarat, bahkan mereka memperbudak orang-orang yang levelnya di bawah mereka. Tuhan memberikan satu pesan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dan hari itu ada banyak sekali orang-orang yang mengalami perubahan. Dan ketika mereka berubah, mereka boleh menjadi contoh, mereka boleh menjadi teladan, yang pada akhirnya orang-orang di Roma, mereka memberikan hal-hal yang terbaik kepada sidang jemaat yang lain di kota-kota yang lain. Dan hari ini Tuhan, firman-Mu sudah kami terima. Kami mau berubah dari diri kami terlebih dahulu. Kami mau bertanggung jawab kepada bagian yang Tuhan sudah percayakan dalam diri kami.
Karena kami tahu Tuhan itu adalah kasih karunia. Itu anugerah terbesar dalam hidup kami. Dan kami mau melakukan dengan ketulusan hati kami. Untuk itu Tuhan, tolong kami semuanya. Beri kemampuan, beri kebiasaan. Sehingga saat kami berlaku benar di hadapan Tuhan, segala berkat kasih karunia Bapa di surga semakin bekerja melimpah. Kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang kekurangan, Tuhan beri berkat kasih dan kelimpahan. Dan kami yang sedang kehilangan damai sejahtera, Tuhan limpahkan damai dan sukacita. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini untuk suara firman-Mu. Ajar kami dan arahkan kami, supaya kami berlaku benar di hadapan Tuhan. Dan kami diselamatkan, juga diberkati sepanjang kami ada di dalam dunia. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Amin. Bapak Ibu diberkati. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Mari kita bersama-sama kita berubah, kita untuk melayani Tuhan lebih lagi, karena itu adalah panggilan kita semua. Kita akan mempersembahkan. Mari imamat yang bertugas bisa mempersiapkan diri. Saya minta Pak Ananto untuk berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Bersyukur buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu boleh menjadikan rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Dan kami yakin Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, lembutkan setiap hati terutama Tuhan, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Bapak Pendeta Arif Budiono yang sudah menyampaikan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai lebih lagi, beri hikmat pewahyuan yang lebih lagi ya Tuhan, sehingga dimanapun hamba-Mu ini melayani, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Memberkati untuk pelayanannya, memberkati untuk kehidupannya, memberkati untuk keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan Kau berkati persembahan yang sebentar akan kami berikan ya Tuhan. Berikan kami keikhlasan sehingga kami boleh memberi dengan hati yang bersuka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati imamat yang sebentar akan melakukannya. Kau berkati kehidupannya, berkati untuk pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan hati yang bersuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh
Puji Tuhan. Sungguh Engkau adalah Allah Bapa kami yang baik. Engkau hebat, Engkau ajaib, dan Engkau sumber berkat hidup kami semuanya. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah diberkati oleh Tuhan melalui suara firman Tuhan. Kami bersyukur, dan sekarang Tuhan kami mau menyerahkan akan setiap persoalan, setiap pergumulan yang sedang kami alami. Secara khusus Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Bapak Suparwoto. Kami terus mohonkan kepada Tuhan supaya belas kasihan Tuhan itu dicurahkan dari surga, menjamah Pak Woto. Tuhan tolong Pak Woto yang semakin hari mengalami kelemahan, tubuh jasmaninya Tuhan kehilangan daya, kehilangan kekuatan. Dan kami mohon kepada Tuhan, ampuni apabila masih ada kesalahan. Kuduskan tubuh, jiwa, dan rohnya, sehingga setiap gangguan-gangguan yang masih muncul dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Dan kami memberkati Pak Woto dalam nama Yesus. Anugerah kekuatan daripada Tuhan dicurahkan dari surga. Pak Woto ditolong, dan doa kami Tuhan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, dan kami juga berdoa untuk saudara kami, Tuhan anak kami Arjuna, yang Tuhan Kau berkati, biarlah bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam takut akan Tuhan, menjadi seorang pria dewasa yang mengenal kasih Bapa di surga. Melalui Arjuna Tuhan, kedua orang tuanya juga diberkati. Terima kasih, kami berdoa untuk rencana pembelian drum yang baru. Kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir karena sakit, karena keluar kota. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah di dalam kota maupun yang di luar kota. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Berdoa Tuhan untuk setiap usaha pekerjaan yang dirintis, yang dilakukan oleh seluruh sidang jemaat. Kami mohonkan Tuhan supaya Engkau terus memberikan kelancaran, berkat-berkat yang ajaib yang daripada surga. Kami juga berdoa untuk anak yatim piatu, para duda, para janda, dan juga fakir miskin. Kami menyerahkan Tuhan supaya Engkau yang menolong hidup mereka semuanya. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah. Kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus.